Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultana Nur Alif Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berwudu. Materi ini tidak bisa kita skip dikarenakan wudu adalah syarat penentuan sah atau tidaknya ibadah sholat kita. Berwudu sendiri adalah salah satu cara kita bersuci dari hadas kecil menggunakan air yang suci. Air yang suci antara lain air sungai, air keran, dan air sumur. Akan tetapi, selagi air tersebut tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan bau, itu airnya boleh digunakan untuk berwudu. Berwudu sendiri tentunya memiliki tata cara yang telah dianjurkan oleh agama Islam, terutama oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berwudu sendiri telah disinggung dalam Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 bahwasanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Yang artinya, barang siapa yang ingin melakukan sholat hendaknya membasuh muka, kedua tangan hingga siku, membasuh kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi, berwudu sendiri bukanlah sebuah pilihan, akan tetapi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menunaikan ibadah sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Yang artinya, Allah tidak akan menerima suatu ibadah sholat dari seorang hamba jika seorang hamba itu dalam keadaan berhadas, kecuali ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, insya Allah ini hadis yang benar-benar terpercaya. Sekarang kita memasuki tentang rukun-rukun wudu. Ada berapa sih rukun-rukun wudu itu? Rukun wudu terdiri dari 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah berurutan, teman-teman. Jadi kita harus berurutan sesuai urutan yang tadi aku sebutin. Nggak boleh dari kayak niat langsung ke membasuh kaki atau niat langsung ke membasuh kepala, itu nggak boleh ya teman-teman. Iya. Dan berwudu juga banyak orang yang nggak tahu kalau berwudu itu juga dapat menghapuskan dosa, tapi dosa-dosa kecil ya teman-teman, bukan dosa besar seperti korupsi negara, itu bukan. Dalilnya terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, Idza yatawaddo al-'abdu faghsala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Yang artinya, setiap kita berwudu dan membasuh wajah, dosa-dosa kecil kita ikut kehapus barengan dengan air-air yang jatuh dari tubuh kita. Jadi kita akan memasuki pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Ada berapa sih pembatal-pembatal wudu itu? Di antaranya adalah buang air besar, buang air kecil, tidur dalam keadaan pulas, dan pingsan. Dan hal lain yang bisa membatalkan wudu. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, cuman kayaknya nggak perlu disebutin semua. Nanti kalian searching sendiri di Google ataupun di platform manapun. Wudu sendiri bukanlah sebuah rutinitas, akan tetapi bentuk persiapan kita sebelum menghadap Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kalian semua mengerti apa yang saya sampaikan, walaupun belibet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.